Halo teman-teman, mari ngonten lagi. Setelah sekian lama tidak pernah ngonten ya. Kebetulan hari ini adalah hari libur. Kita mainan mobil-mobilan lagi. Kali ini saya akan mainannya di sini. Ini ya, mainan head unit mobil ya. Jadi mobil ini menggunakan head unit MRZ RZ891552WX4 ya, yang ya 7 inch ya, head unit yang 7 inch, head unit jadul lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ini adalah head unit jadul double din. Head unit ini akan saya tambahkan beberapa komponen agar bisa mirroring dengan Android terbaru, karena sebenarnya head unit ini bisa mirroring dengan Android tapi maksimum di Android 6. Jadi jika menggunakan HP dengan Android terbaru otomatis nggak bisa mirroring. Nah, untuk ngebantu itu biar saya nggak ganti head unit, saya tambahkan Anycast di sini ya. Saya tambahkan Anycast supaya mirroringnya via Anycast. Ada beberapa komponen yang akan saya tambahkan gitu. Nah, ini adalah komponen yang akan saya tambahkan. Anycast ini beli bekas, dapatnya berapa ya? 40 ribuan kalau nggak salah ya. Katanya kalau baru di atas ada yang 80-an, ada yang 100-an ya. Sini beli bekas. Anycast, kemudian saya tambahkan ini karena head unitnya tidak memiliki port HDMI, saya tambahkan HDMI to AV. Jadi untuk convert dari koneksi HDMI menjadi koneksi analog ya, karena head unitnya memakai koneksi audio video analog. Kemudian karena membutuhkan konversi seperti itu, mau tidak mau butuh kabel RCA ya. Ini adalah kabel RCA yang akan saya pakai. Ini akan terhubung ke head unit, kemudian menghubungkan head unit dengan ini HDMI to AV, dan HDMI AV ini terhubung dengan Anycast. Oke, kita langsung saja pengerjaannya. Pertama kita akan membuka frame-nya dulu ya, frame yang merah. Saya bisa duduk sebelah sini atau duduk sebelah sana mungkin ya. Untuk membuka ini kita buka dulu ya dari sini. Sepertinya ini harus diganti ya, stikernya ini udah luntur. Lupa dulu pernah buka, udah lama nggak pernah buka lagi, jadi lupa ini yang mana harus dibuka. Bentar, kameranya kita lepas dulu. Berarti kita perlu obeng nih. Obengnya sudah siap, ini dia. Nah, ini dia. Di sini kita cari jalur ini apa namanya? Jalur heavy ya. Nah, ini dia bagian belakang dari head unit. Kalau nggak salah ini kipasnya ya. Ini kipasnya. Nah, di sini kita cari jalur heavy nih. Yang mana jalur heavy, di situ kita masuk. Coba saya lihat dulu. Sekarang kita mau pasang kabelnya. Jadi kabel RCA-nya kita hubungkan ke sini ya. 1 2 3. Merahnya di sini, putih di sini, dan kuning di sini. Nah, mari saya lihatkan dulu rangkaiannya gimana ya. Kita taruh dulu, taruh kembali di sini. Jadi rangkaiannya seperti ini. Kabel RCA-nya di sini terhubungnya ya. Nah, ini di HDMI to AV ini saya rubah ke PAL ya settingannya. Ada settingan PAL, dan ini ada settingan power. Jadi kalau sudah terhubung ke head unit ini, kabel powernya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Yang butuh power itu cuman Anycast ini aja ya. Jadi ini seperti ini, dan hubungkan ke sini ya. Ya, seperti ini ya.
Jadi mau saya rangkai dulu memposisikannya di dalam dulu, tapi yang di head unit saya pasang dulu ya. Mari kita pasang yang di head unit dan kita masukkan. Ini selalu nyangkut dia. Kita pasang yang di head unit. Merah dulu, putih, kuning. Jadi ini tetap apa namanya, tetap saya taruh di dalam ya, karena kalau di luar mengganggu, dia fisiknya gede. Jadi nanti saya tambahkan kabel USB eksternal, ya. Tambahkan kabel USB eksternal jadi lebih gampang. So nanti gimana caranya dimodifikasi supaya tanpa kabel USB eksternal. Oke. Coba kita taruh dulu gini. Ini trial and error. Break dulu, sakit pinggangnya. Tarik dulu. Apakah bisa? Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini. Oke, kalau begini misalnya, coba dulu. Sekarang ini kita baut ya. Kita tes dulu pasang frame ini. Kita on-kan. Ya, sudah connect ya. Ini NICAS-nya sudah menyala, tinggal dihubungkan, tinggal dia terhubung ke apa namanya, ke HP saja, dan terhubungnya ke HP ini sebenarnya yang dipakai ngerekam ini. Sebentar saya hubungkan dulu, nanti kita rekam sekaligus ya. Nah, ini sudah terhubung HP-nya setel YouTube, dan audio sudah terhubung karena melalui Anycast juga terhubung ya. Kita buat landscape dia. Sudah landscape. Cuman minusnya adalah ketika apa namanya, ketika screen HP di mirroring ke head unit ini, mungkin karena ya pixel layarnya berbeda ya, dia tampilannya tidak jelas ya, bukan agak ya emang blurry gitu tampilannya sih kalau tempat dilihat ya, kan tidak tajam ya, tidak saturated gitu. Tapi intinya ya cukup lah untuk hiburan ringan ya, sekedar kalau misalnya misalnya anaknya ingin nonton YouTube tapi di sini tanpa megang HP gitu kan, hubungkan saja HP-nya ke sini gitu, bisalah ditonton di sini gitu. Oke, kurang lebih begitu ya. Sudah bisa terhubung, powernya terhubung ke head unit langsung, kemudian apa namanya, ya sensornya, bukan sensornya, wifi-nya itu masuk ke sana di bawah sini. Saya taruh di belakang sini ya. Sudah cukup rapi sih menurut saya, sudah terpasang. Ini nggak terlalu dijepit juga sih sebenarnya ya, kendor ya. Jadi sampai ketemu di konten selanjutnya, semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki head unit yang sama atau mungkin mobil yang sama gitu. Oke.
Kita rapikan dulu nih sampah-sampahnya. Ini bungkus-bungkusnya kita buang aja ini. Enggak, masukkan ke sini aja dulu. Masukkan ke plastik. Ini kemudian ini ada kabel power. Ini ada kabel power HDMI to AV nya.